Kurelakan surga untuk maduku. Part ke-7. Gedoran di pintu kamar. Kamu ngapain? Mas Ridwan menegur Siska yang tiba-tiba saja masuk ke mobil kami. Aku terbatu karena menahan tawa. Mama kamu nyuruh aku ikut di mobil kalian, ucapnya dengan wajah tertekuk. Ngapain ikut kami? Tanya Mas Ridwan lagi. Kan aku mau ke rumah kalian. Ngapain ke rumahku? Tanya Mas Ridwan. Dia tak memberi jeda untuk wanita itu berpikir. Karena tak mendapatkan jawaban, Mas Ridwan mendekat ke pintu yang dekat dengan Siska. Dia lalu membukanya. Silahkan turun atau mau aku seret, tegas Mas Ridwan. Dengan terpaksa Siska turun dari mobil. Aku masih menutup mulut. Tawa sudah menggelitik tenggorokan. Bum, pintu mobil dibanting dengan kencang. Siska nampak berlari mengejar mobil mama yang baru saja memutar haluan. Hahaha, tawaku pecah. Aku memegang perut yang terasa sakit karena terlalu kencang tertawa. Aduh, perutku, ringisku. Kamu kenapa sayang? Tanya Mas Ridwan. Tatapannya menyiratkan khawatir. Perutku sakit, rasanya seperti teriris-iris. Aduhku. Mas Ridwan memegang tanganku. Dia belum juga menjalankan mobil. Mungkin melihat kondisiku selanjutnya. Setelah beberapa lama, nyeri yang kurasakan berangsur-angsur hilang. Mas, aku sudah tak kenapa-kenapa. Mas Ridwan tersenyum, mengusap pucuk kepalaku, mendaratkan sebuah kecupan yang membuat wajahku bersemu merah. Mas Ridwan kini mulai memutar kunci kontak, terdengar deru mesin yang halus. Dia menggerakkan tangan, memasukkan persneling, menginjak gas, dan kami melaju meninggalkan tempat parkir rumah sakit. Kami sampai di rumah sebelum hari berganti malam. Aku digendong Mas Ridwan masuk ke dalam rumah. Dia membawaku langsung ke tempat tidur. Setelah membaringkan dan menarik selimut, dia pamit untuk mandi. Aku terpaku. Tatapanku tertuju ke sebuah tas belanja yang teronggok di samping meja rias. Dari kantongnya aku sudah bisa menebak isinya. Tiba-tiba air mata kembali turun. Ada yang sakit di dada. Kuusap kembali perut yang masih diberi perban. Ya Allah, semoga Engkau segera menitipkan kembali anak di rahimku. Mohonku dalam hati. Pintu kamar mandi terbuka. Buru-buru ku hapus air mata agar tak terlihat oleh Mas Ridwan. Dia keluar hanya menggunakan handuk yang melilit pinggang. Nampak dadanya yang bidang. Aku mengerinyit melihat perutnya yang terlihat rata. Ada bentuk kotak tercetak di perutnya. Sejak kapan dia memiliki 4 roti sobek di situ? Tanyaku dalam hati. Dia melangkah ke lemari, membukanya dan mencari baju yang akan dia pakai. Aku menutup mata ketika dia tiba-tiba membuka handuk dan membuangnya di lantai. Mas, kebiasaan deh, teriakku. Mata masih kututup, tiba-tiba saja badanku bergoyang. Mas Ridwan telah berada di sampingku. Au, teriakku ketika tangannya yang dingin menyentuh tanganku. Kok matanya ditutup? Suaranya terdengar menggoda. Bau pasta gigi rasa mint menguar dari mulutnya. Sekujur tubuhku meremang, tangannya mulai nakal. Naik menyentuh lengan lalu ke bahu, memijit lembut tengkuk. Hanya suara itu yang bisa mewakilkan bagaimana sensasi pijitan Mas Ridwan di tengkukku. Enak sayang? Tanyanya. Aku menganggukkan kepala. Sebagai jawaban pertanyaannya, kembali deru napas Mas Ridwan menggelitik telinga. Pengen, bisiknya lirih. Maaf, belum bisa. Jawabku sambil memutar badan sehingga wajahku tepat di wajahnya. Sedikit saja, pintanya sambil mengangkat kedua alisnya. Kutangkup mukanya dengan kedua tanganku.
Aku tahu sudah beberapa hari ini Mas Ridwan puasa. Wajar saja jika dia meminta haknya. Walaupun aku tak bisa menunaikan kewajiban sekarang, setidaknya aku bisa memberikan sebatas kemampuanku untuk saat ini. Dan bisa kupastikan Mas Ridwan tidak meminta lebih. Kudekatkan wajahku ke wajahnya. Kini tersisa beberapa senti lagi sebelum bibir kami bertemu. Kututup mata. Tak ingin memandang wajah suamiku itu. Sekarang aku hanya ingin merasakan sensasi bibirnya yang lembut dan pastinya manis. Dia pun terlihat memajukan wajah. Matanya pun mulai terpejam. Dan bu, terdengar gedoran di pintu kamar. Mas Ridwan meraup mukanya kasar. Cuman panas yang kami bayangkan tak jadi. Gendoran itu kembali terdengar dengan langkah gontai. Mas Ridwan bangkit. Kembali ke lemari, menarik asal selembar baju dan memakainya tergesa. Lalu dia melangkah ke depan pintu dan membuka pintu. Baru saja kunci pintu diputar. Buh. Daun pintu didorong dari luar dengan sangat keras membuat Mas Ridwan terantuk. Dia mundur beberapa langkah memegang dahinya yang terasa sakit. Kamu kurang ajar ya. Apa nggak pernah diajari sopan santun sama keluarga kamu? Tante Ani masuk lalu mengucapkan kata-kata itu sambil tangannya menunjuk ke arahku. Aku dan Mas Ridwan hanya bisa melongo melihat kelakuan tante suamiku yang terlewat absurd. Tante yang gak punya sopan santun, masuk ke kamar orang tanpa permisi. Balas Mas Ridwan. Wajahnya menahan amarah melihat Tante Ani menunjuknya. Kamu tuh ya suka sekali melawan orang tua. Kamu gak tahu kalau waktu kamu kecil aku yang merawat kamu, menjaga kamu. Kalau mama kamu lagi keluar kota, harusnya kamu menaruh hormat kepada saya. Sebelum menikah kamu sopan sekali. Tapi sekarang setelah menikah malah jadi pembangkang. Pasti ini semua gara-gara istri sialanmu itu, ucap Tante Ani. Keluar, teriak Mas Ridwan. Aku menutup mulut karena syok. Lelaki yang terlihat kalem itu ternyata bisa teriak sekencang itu. Kamu ngusir aku, dasar gak punya akhlak, ucap Tante Ani. Sepertinya dia sengaja menyulut emosi Mas Ridwan. Ia mau keluar sendiri atau kuseret, jawab Mas Ridwan. Otot-otot lehernya terlihat menonjol. Aku baru kali ini melihat Mas Ridwan semarah itu. Berani kamu. Oh, lepasin. Sakit. Anak durhaka, gak punya akhlak, teriak Tante Ani. Beruntung Mas Ridwan memegang tangannya lalu menyeret keluar kamar. Hei, stop kalian. Apa-apaan sih? Teriak Mama. Dia baru saja datang, mungkin mendengar keributan yang Mas Ridwan dan Tante Ani ciptakan. Mas Ridwan berhenti menyeret tantenya lalu beralih menatap mamanya. Ajarin saudara Mama sopan santun. Masa masuk kamar aku marah-marah, nunjuk-nunjuk istri lagi. Protes Mas Ridwan. Ada apa sih ini? Katanya tadi kamu mau ke toilet, kok sampai sini? Tanya Mama Anita kepada Tante Ani. Tadinya seperti itu, tapi baru saja Siska telepon katanya dia diturunkan di tengah jalan oleh mereka. Kan gak sopan namanya. Kalau Siska marah, mana mau dia dijodohkan dengan Ridwan? Jelas Tante Ani. Setelah mengatakan itu, Tante Ani refleks menutup mulut setelah mendapatkan pelototan tajam dari Mama. Aku tercengang mendengarkan mereka. Jadi Tante Ani masih kekeh ingin menjodohkan Mas Ridwan dengan wanita lain. Apa maksud Tante? Tanya Mas Ridwan. Dia menyentak lengan tantenya itu. Mamamu ingin menjodohkanmu dengan Siska. Jelas Tante Ani. Kali ini dia terlihat berani. Mama Anita malah menundukkan ujung bajunya. Benar-benar itu, Ma? Tanya Mas Ridwan. Dia beralih memegang tangan mamanya. Mertuaku terdiam, dia hanya menunduk tak ada jawaban. Walau sepersekian menit telah berlalu, Ma, jawab, rengek Mas Ridwan. Sudah tak usah bertanya. Diamnya mamamu itu sudah membuktikan kalau itu benar, sela Tante Ani. Tapi kenapa, Ma? Bukankah Mama tahu kalau Rahma baru saja keguguran? Berarti dia bisa hamil, ujar Mas Ridwan. Mama menatap anaknya, baru saja hendak membuka mulut. Tante Ani lebih dulu menjawab. Apa kamu lupa kalau dia sudah tak punya rahim?
Dek, seperti ada sebuah batu yang menghantam dadaku. Sesak seketika terasa. Mas, panggilku. Mereka serentak beralih menatapku. Sepertinya mereka baru sadar bahwa ada aku yang sedari tadi memperhatikan mereka. Dek, itu tak seperti yang kamu pikirkan, ucap Mas Ridwan. Dia mendekat ke arahku. Sudahlah, tak usah berbohong. Biarkan Rahma tahu sejak dari sekarang, supaya dia bisa mempersiapkan diri menerima Siska sebagai madunya. Toh harapan kalian memiliki anak hanya dari Siska. Tante Ani kembali berkata sesuatu yang semakin membuatku sesak. Tante keluar dari sini, usir Mas Ridwan. Kini dari matanya kulihat kilat amarah. Percuma kamu mengusir tante, toh itu tak akan membuat Rahma bisa memberikan kamu keturunan. Tambah Tante Ani, dia tak memperdulikan perkataan Mas Ridwan. An, sudah, ayo kita keluar. Nanti kita bicarakan lagi. Mama mertua menengahi keadaan. Kamu harusnya tegas. Nit, jangan banyak tidak enaknya. Mau sampai kapan kau bersabar? Dulu kalian masih bisa menunggu. Tapi sekarang apa yang kalian bisa tunggu dari wanita mandul seperti dia? Tanya Tante Ani.